vitamin diproduksi juga, yaitu testosteron, aldosteron, DHA, estrogen dan progesteron. DHA-nya singkatannya apa? Tahu? DHA. Dehydroepiandrosterone. Ini prekursor ya. Prekursor untuk hormon-hormon kelamin. Nah sekarang DHA ini sedang marak ya digunakan. Saya sudah dulu penelitiannya sudah lama, tapi untuk hasilnya itu sekarang digunakan DHA sebagai apa? Untuk perkembangan jantung atau istilahnya antiaging penuaan. Ini dipakai DHA. Produksi kortisol itu dari mana? Ya, kortisol itu dari kolesterol. Ya, sumbernya adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu yang dibuat dari pregnenolon dengan reaksi itu ya. Kemudian pregnenolon berubah jadi progesteron. Progesteron ini akan berubah itu 17 progesteron dan kortikosteron. Yang 17 progesteron ini akan berubah menjadi kortisol. Aldosteron dari aldosteron. Aldosteron itu hormon mengatur air ya, ada air dalam tubuh. Kemudian ya prasteron atau DHA seperti ya, dari kolesterol juga. Ini nanti akan diubah menjadi testosteron dan androgen lain, juga estradiol dan estrogen lain, hormon kelamin. Ya, sekarang khasiatnya apa? Kortisol sudah khasiatnya dalam tubuh ini sangat diperlukan sekali kortisol. Sangat diperlukan sekali ya, berbagai macam reaksi dalam tubuh itu dan fungsi-fungsi organ, ya, fungsi-fungsi sistem dalam tubuh termasuk kardiovaskular, saraf otot juga memerlukan kortisol. Metabolisme juga sangat memerlukan kortisol, termasuk karbohidrat, protein dan lemak. Karena karbohidrat itu glukoneogenesis, ya, glukoneogenesis penting sekali ya, yang biasanya dari lemak. Metabolisme karbohidrat dan ini nanti menjadi glukosa dan bisa meningkatkan kadar gula. Demikian juga untuk metabolisme protein dan lemak. Di lemak-lemak itu nanti kalau orang kelebihan kortisol ini mengubah ke pembagian lemak. Di lemak-lemak visceral terutama ini akan bisa mengumpul ya di tengah-tengah tubuh ya, kalau orang dengan bayangkan kasusnya kasih sindrom yang muncul bapak dan invest itu lemak visceralnya banyak menempati tempat-tempat yang di tengah dan seterusnya ya. Semacam fungsi kortisol sangat berguna sekali. Kalau untuk protein biasanya ini untuk katabolisme protein. Nah, ini kortisol ini mendukung sistem nangis dalam tubuh seperti tadi dikatakan bahwa munculnya kortisol ini karena stres. Ya. Stres itu bisa jadi macam-macam. Ada stres fisik, stres psikis, infeksi dan sebagainya. Stres fisik itu yang tidak hanya apa ya, tidak apa, tidak yang ringan-ringan, tapi stres fisik yang berat ya.
sepeda yang jarak jauh, yang berat juga bukan stres fisik, bisa menimbulkan kortisol. Kemudian stres psikis yang tidak kelihatan tapi sangat berat nanti kalau kita mengalami stres terus, marah, jengkel, dendam, benci, ketidakpuasan, rindu, duka, dan lain-lain. Terus orang rindu aja itu menimbulkan stres. Yang pengen pulang dari kampung halaman orang tua, makanya harus berburu pacar tapi tidak satu fakultas di kuliah di tempat lain, apalagi ya hati-hati stres terus ya. Nah, dulu. Kemudian ini infeksi dan zat kimia ini juga bisa menyebabkan stres, kuman, mungkin obat-obatan, anestesi, kemoterapi, ada pestisida juga menimbulkan stres yang banyak kimia. Termasuk dulu penelitian saya di S3 itu mengenai pestisida yang menimbulkan stres juga. Kalau kan ada kortisolnya, ternyata ya tinggi. Kalau petani yang menggunakan pestisida, padannya tinggi. Dari petani yang menggunakan pestisida organik, ya, pestisida organik. Nah, itu. Saja ini ini ya, ini lanjut aja ya. Nah, sekarang khasiat farmakologinya apa? Efek glukokortikoid dari kortisol itu menimbulkan anti radang. Kenapa bisa muncul anti radang? Karena ada efek vasokonstriksi. Jadi zat-zat, kalau kita terjadi infeksi kan muncul zat-zat radang. Dan zat-zat radang itu dibawa pembuluh darah mendekat ke mana? Mendekat ke tempat radang, sehingga terjadi peradangan tempat infeksi. Jadi anti radang glukokortikoid, ya, kortisol, efek vasokonstriksi di pembuluh darah pada tempat radang, sehingga zat-zat radang itu tidak sampai ke sana, ya, menimbulkan radang. Juga punya efek imunosupresif dan anti alergi. Sering nanti digunakan untuk obat-obat autoimun, ya, obat anti alergi. Kemudian efek ke metabolisme glukosa menimbulkan gluconeogenesis. Nanti berefek apa? Bisa menimbulkan IgM juga. Terus efek protein katabolisme menimbulkan osteoporosis, artriotos, dan kulit. Kemudian pertumbuhan anak terhambat. Nah, pertumbuhan anak terhambatnya anak-anak sering mendapatkan kortikosteroid dalam jumlah banyak pada saat dia masa pertumbuhan. Nah, ini epifise tulangnya yang nanti terhambat. Epifise tulangnya terhambat sehingga pertumbuhan tulangnya juga terhambat, pertumbuhan badannya jadi terhambat. Jadi pendek. Terus penyembuhan lambung sulit ini pada orang-orang yang menderita lupus. Jadi katabolisme ini menimbulkan penyembuhan lupus. Terus pengubahan di bagian lemak, terutama lemak visceral, ya, ini menimbulkan jadi lupus dan tulang yang pas di Korea. Ya. Selain glukokortikoid ada efek mineralokortikoid. Kalau mineralokortikoid, tapi lebih kecil ya efek mineralokortikoidnya dibandingkan glukokortikoid. Ini menimbulkan potensi materi dan air. Kemudian kalium ekspresinya ditingkatkan. Ya, sehingga ini efeknya apa kalau potensi natrium dan air? Nah, ini bisa menimbulkan putih-putih. Nah, ini contoh
tadi adalah sintetik ya. Jadi meniru kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, derivat kortisol ini atau kortisol sintetis ini diambil dari efek glukokortikoidnya dan diperkuat ya. Glukokortikoid dan efek antiradikal diperkuat, tapi efek mineralokortikoidnya yang kandungan udin dan kaliumnya keluar dari tubuh. Ada dua golongan untuk kortisol sintetis ini, yaitu delta kortikoid dan glukokortikoid. Itu bedanya pada apa? Ini pada ikatan apa? Rumus kimianya. Yang delta kortikoid ini contohnya ini. Nah, ini yang delta ini daya glukokortikoidnya 5 kali lebih kuat. Daya mineralokortikoidnya lebih ringan, lama kerjanya 2 kali dari kortisol. Kortisol yang alami. Jadi kalau yang glukokortikoid lebih kuat lagi, ya bisa glukokortikoidnya bisa 10 sampai 30 kali lebih kuat dan mineralokortikoidnya praktis hilang. Jadi lebih sangat tidak menimbulkan efek apa mungkin karena mineralokortikoidnya habis. T setengahnya lebih panjang. Kalau T setengah lebih panjang, efeknya apa? Durasi obatnya juga lebih panjang dan bisa bertahan 3 sampai 5 kali lebih lama dari kortisol. Kalau yang delta ya 2 kali. Nah, menurut masa kerjanya di kortikosteroid bagi ada yang singkat, ada yang sedang dan kerja lama. Masa kerja ini dipengaruhi oleh waktu paruh atau masa paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan obat yang kadarnya menjadi separuh di dalam plasma. Waktu yang dibutuhkan setelah obat masuk, waktu dibutuhkan yang kadarnya menjadi separuh. Maka obat masuk dalam tubuh kan dia karena absorpsi, mengalami distribusi, metabolisme dan seterusnya. Nah, ini waktu kadarnya menjadi separuh, waktu paruh. Untuk kortikosteroid ini ada 3 masa kerja yang hubungannya dengan waktu paruh. Ini yang kurang dari setengah 12 jam. Ini ada kortisol itu yang alami ya. Kortisosteroid dan glukokortikoid ini kurang dari 12 jam, sehingga obat ini biasanya bisa diberikan mungkin 3 kali sehari ya. 3 kali sehari. Kalau yang kerja sedang ini 12 sampai 36 jam, ini biasanya diberikan 2 kali sehari. Yang kerja lama parametasol ini lebih dari 36 jam. Tidak bisa sehari sekali saja. Nah, ini contoh-contoh sediaan kortikoid dan analog sintetiknya. Wah, ini ngapalnya ya. Tidak pakai sendiri. Mudah-mudahan keluar soalnya. Mudah-mudahan. Ya, baca-baca aja. Nggak hafal ya, nggak apa-apa. Kemudian penggunaannya. Ya. Penggunaan glukokortikoid itu untuk terapi substitusi. Terapi substitusi itu artinya apa? Substitusi itu artinya apa? Mengganti ya. Terapi untuk mengganti. Mengganti apa? Ya mengganti kortisol yang kurang
berkurang dalam tubuh. Artinya ya untuk menggantikan kortisol alami, kortisol fisiologis yang ada dalam tubuh. Kortisol kok bisa berkurang? Bisa, karena apa? Yang memproduksi yang terganggu pabriknya yang kurang produksinya, yaitu pada penyakit namanya penyakit Addison. Ya, Addison disease itu kadar kortisol yang kurang dari normal. Jadi Addison disease ini biasanya terjadi pada insufisiensi adrenal, bisa terjadi pada rusaknya ginjal, rusaknya anak ginjal, bukan ginjal. Ya, biasanya pada kanker juga bisa menimbulkan Addison disease. Jika kadar kortisolnya tidak cukup sehingga dalam metabolisme juga terganggu, ya, lemak, protein, fisiologi juga terganggu, sehingga orangnya ini keluarnya itu seperti lemah lesu, ya, nggak bersemangat, kurang energi, dan orangnya ya proloyo. Ya. Ini Addison disease. Terapinya apa? Harus diberi kortisol yang murni, yang alami, bukan yang sintetik, yaitu dengan hidrokortisol. Kemudian untuk terapi non spesifik, nah ini bisa untuk anti radang, anti alergi, untuk imunosupresif, ya, efek-efek itu kan. Juga ini ada bisa menghilangkan malaise, memberi perasaan nyaman dan segar. Jadi kortikosteroid itu bisa menimbulkan rasa nyaman dan segar atau sense of well-being. Sering saya manfaatkan kalau kita untuk terapi-terapi, ya, menghadapi pasien dengan misalkan batuk pilek, bergebek, panas, pusing, meriang, ya, flu. Itu kalau saya selalu kasih tiga. Batuk pilek, panas 3 hari saya kasih 3 macam. Yang pertama kasih antibiotik, ya, macam antibiotiknya bisa karena sudah 3 hari ada mungkin dari telan dan sebagainya. Kasih amoxan, ya, yang dua spektrum macam. Kemudian untuk simptomatisnya batuk pilek, panas, pusing, bergebek, yang nyeri-nyeri otot, dikasih apa? Banyak ada flu, ada paratusin, ada flutamol, macam-macam. Kasih dulu. Terus masih saya tambah satu lagi kortikosteroid. Ini bisa pentason 3 kali 1, nggak apa-apa. Ya, 3 hari saja, ya, jangan jangka panjang. Tujuannya apa? Yang sampai untuk anti radang, anti alergi mungkin, ya, itu flu, pilek, betul bisa alergi juga. Ini ada efek sense of well-being, rasa nyaman, rasa enak setelah minum. Ya, mungkin minum sekali 2 kali rasa nyaman sudah sembuh enak. Kalau belum sembuh, ini rasa nyaman enak. Orang kalau flu itu kalau badannya masih mulai enak, segar, itu kan terus mau makan banyak, ya, mau makan minumnya juga banyak, akan mempercepat. Itu. Nah, indikasinya sekarang untuk apa? Ini bisa untuk obat asma. Karena asma itu ada dasarnya ada alergi, ya. Ini kortikosteroid harus diberikan, ya, untuk asma yang berat. Kemudian ada beragam juga. Terus pada radang khusus yang akut seperti kolitis ulcerosa, itu ada radang khusus. Ini bisa ditambah dengan kortikosteroid. Kemudian pada penyakit autoimun termasuk multiple sclerosis, SLE, scleroderma dan sebagainya. Karena efek apa? Kalau diberikan
diambil efek apanya? Dari kortikosteroid akan imunosupresifnya, nanti kan ada efek imunosupresif. Nah, orang-orang alkohol itu kan sistem imunnya akan menyerang diri sendiri, nah, sehingga sistem imunnya harus dilemahkan, yaitu dengan obat kortikosteroid juga salah satu imunosupresif. Sudah transplantasi jaringan ini sama. Kalau transplantasi jaringan itu, kalau imun kita kuat, itu akan terpola. Ya, jaringan yang ditransplantasikan itu akan ditolak. Kalau jaringan yang ditransplantasikan ditolak, ya rusak berarti jaringannya. Misalnya kayak itu antibodi, sehingga diberikan kortikosteroid. Kanker setelah radiasi sinar itu biasanya anti radang ya. Anti radang kanker itu bisa diberikan juga kortikosteroid. Dan bisa untuk anti hematikum biasanya pada mual-mual karena mungkin efek kemoterapi. Ini lebih ke arah menghasilkan untuk kortikosteroid. Kontraindikasi. Apa kontraindikasi? Hampir tidak ada kontraindikasi atau kontraindikasi absolutnya sangat minimal sekali. Dan pemberian dosis tunggal yang besar dapat digunakan untuk keadaan-keadaan darurat. Sama keadaan yang mengancam. Tapi terus hati-hati diberikan pada obat yang untuk diberikan dalam jangka panjang untuk pada pasien diabetes ya, karena dia gluconeogenesis ya, bukan berarti karena dia dalam jangka panjang bisa mengganggu ketimbuhan luka peptik ya dengan efek katabolisme tadi. Pada infeksi berat hati-hati juga karena butuh imunologi yang kuat. Kalau masih kortikosteroid terjadi imunosupresif ya, hipertensi, gangguan sistem kardiovaskular dan lain-lain juga perlu diperhatikan. Tuh ya, kortikosteroid kontraindikasinya sudah minimal. Sekarang penggunaannya. Penggunaan kortikosteroid ini sering digunakan untuk mata, biasanya untuk tetes mata, untuk konjungtivitis yang karena peradangan kebiasaan biasanya sangat bagus yang sering digunakan untuk tetes mata. Kortison, ini ada yang sampai katakan tubuh. Itu ingat biasanya digabung dengan antibiotik untuk otitis media ya, juga bisa untuk otitis eksternal. Dicampur dengan antibiotik dan anestesi lokal. Kalau otitis eksternal itu seperti otoin, obat otoin dan eksternal. Kalau sering otitis eksternal yang jerawat atau abses kecil di telinga itu, radangnya juga hilang, kortikosteroid nyerinya hilang karena ada anestesi lokalnya dengan lidocaine, kemudian kasih antibiotik juga. Kemudian ini untuk hidung, spray hidung, biasanya periodis, pilek-pilek dan juga polen. Total lagi dan spray kan. Di mulut atau tracheal biasa obat-obat spray yang asma, rektal. Kalau rektal ini sering digunakan basir. Basir itu apa? Ambeien.
disalurkan di dalam bentuk suppositoria. Dan yang intraartikuler itu disuntikkan di persendian. Intraartikuler persendian biasanya yang sering mengalami bursitis atau sinovitis ya. Kemudian ngomong-ngomong biasanya laki-laki tua, buka tangga sudah agak kuat, naik sedikit ngomong disuntik itu dilakukan. Dermal, nah dermal nanti dijelaskan sendiri dermal kulit. Efek samping ini bisa menimbulkan efek samping, dan efek samping ini kalau penggunaannya cukup lama dan dosis tinggi atau setara lebih dari 50 mg per hari kortisol, ini bisa menimbulkan efek samping. Efek sampingnya apa? Ini mirip dengan hidrokasi. Hidrokasi itu kan terjadi karena ada kortisol yang tinggi ya dalam tubuh. Nah, apa potensi cairan jaringan mereka bekerja dengan cepat, kumpis, kaki tangan bagian atas tubuh, tumpuan lemak juga silakan semua, kemudian tipis, strie dan strie ini, dan karena katabolisme juga strie. Efek samping glukosid itu yang di kasus nomor 2 ini, kasus viral 2. Memang betul terjadi di Indonesia, terutama di daerah selatan. Itu sering orang kalau minum jamu, tapi ternyata jamunya tidak jamu yang sudah direkomendasikan oleh Badan POM. Sehingga jamu tersebut produksi rumah tangga, dan ternyata setelah diteliti jamu tersebut dikasih campuran kortikosteroid. Analitik biasanya enak, orang yang juga minum itu sembuh, enak rasanya. Besok kerja lagi, sore capek minum lagi, tidur enak, besok seger kerja terus ya. Bulan-bulan, tahun-tahun akhirnya muncul efek samping. Nah, setelah umum efek sampingnya ada 3 kelompok. Efek dari glukokortikoid, gejala kasih tadi, memang tadi, dan bisa menimbulkan atrofi dan miopati steroid. Nah, ini terus osteoporosis, melintangi pertumbuhan pada anak karena kondisi tadi, atrofia kulit karena katabolisme protein, diabetogen karena gluconeogenesis, imunosupresif ya, ini karena efek dari kortikosteroid juga, dan antimitosis. Nah, justru antimitosis ini nanti walaupun dia efek samping kortikoid, tapi ini nanti akan dijadikan obat malah ya, dari efek samping dijadikan obat antimitosis untuk obat kulit. Dan efek kortikoidnya yaitu ibu kalium, dia berat badan. Tanda ibu kalium itu apa yang sering sudah dideteksi? Kalium yang banyak keluar, kemudian di dalam darahnya kaliumnya turun. Kedua, terjadi apa? Akan terjadi apa? Kram kalau kalau sering kram bisa karena mungkin minum obat-obatan kayak diuretik kuat. Diuretik kuat masif, masif. Nah, itu kaliumnya itu keluar. Jadi kalium ini, nah mungkin sering kram. Biasanya kalau orang hipertensi dikasih diuretik, yang diuretik kuat itu ditambahi
Kemudian efek-efek umum lainnya, sentral bisa merasa gelisah, takut, suka tidur, depresi, psikosa, tapi juga bisa dengan euforia. Efek androgen juga bisa muncul. Ada hirsutisme, gangguan head saya tahu semua, bisa menimbulkan katarak dan glaukoma, terutama sel-sel darah, nafsu makan dan berat badan meningkat, dan juga terjadi reaksi hipersensitivitas. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum masuk ke kortikosteroid 5 tadi yang saya katakan, kortikosteroid juga penting untuk digunakan pada penyakit-penyakit kulit. Nah, ini obat yang manjur untuk gangguan kulit dan digunakan secara luas. Diambil dari efek samping, salah satunya yaitu antipitosis tadi. Ada efek sampingnya antipitosis. Itu tadi pembelaan sel, termasuk sel-sel kulit. Nah, karena efek antipitosis ini ditambah antiradang, nah dia sering digunakan untuk obat kulit, termasuk untuk eksim, dermatitis, psoriasis, rutikus, dan kata-kata. Nah, untuk obatnya macam-macam. Obatnya namanya, ya silahkan dibaca sendiri. Di kandungannya, merek jaga dan sudah ada. Dan di sini dibagi 4 tingkat daya kerja. Untuk aktivitas yang lemah, di glukosa dan asetat, ini biasanya lemah dan sedang hanya diberikan untuk misalkan orang kayak di apa, misalkan kayak bintol-bintol ya, ringan-ringan bintol-bintol atau kena ulang gitu ya. Itu dioles-olesi kortison. Ini ada efek anti radang, itu ada anti alerginya, ya. Itu aktivitas yang lemah. Untuk aktivitas yang kuat dan sangat kuat, itu biasa diberikan untuk ada efek antipitosisnya, sirosis dan kloriku ini. Sirosis itu pertumbuhan kulit yang berlebihan ya. Jadi belum waktunya kulit itu kita itu mengelupas epidermis itu mengelupas sekitar 28 hari. Kalau pertumbuhannya berlebihan mungkin belum ada 20 hari atau 15 hari sudah bawahnya sudah muncul lagi kulit lagi. Belum mengelupas sudah muncul kulit baru lagi. Nah, itu jadinya seperti bersisik-sisik. Itu pernah ada di Bali itu ya, orang psoriasis sampai seluruh badan bersisik-sisik. Jadi bisa dikasih kortikosteroid karena dia ada efek antipitosis yang untuk mencegah pembelahan sel yang berlebihan, terutama sel kulit. Juga ada antiradang. Nah, seperti inilah psoriasis itu. Ini kayak bersisik-sisik, ini kabel. Kontraindikasinya apa untuk kortikosteroid yang kulit ini? Yaitu untuk pada gangguan infeksi. Kalau kita tahu masuk karena infeksi kulitnya, itu akses jangan dikasih kortikosteroid. Jadi justru malah infeksinya jadi kulitnya. Untuk virus juga gitu, jamur juga gitu, untuk parasit. Juga tidak boleh pada akne yang mengandung kortikosteroid. Kemudian satu lagi ini penghambat kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu ada yang ada obat-obat menghambat kortikosteroid. Kalau menghambat kortikosteroid itu berarti efeknya apa? Antikortisol. Menghambat kortikosteroid, antikortisol. Nah, ada 2 obat yaitu metilapon dan amilopidol.
setelah berhasil itu fungsinya apa? Dia mengubah 11 deoksikokortisol menjadi kortisol. Jadi pada proses terakhir dari kolesterol sampai terjadi kortisol, itu prosesnya yang terakhir adalah 11 deoksikokortisol ini akan diubah menjadi kortisol. Nah ini oleh 11 beta hidroksilase. Metilapon ini fungsinya menghambat kerja 11 hidroksilase. Sehingga dari kortisol ini tidak akan terbentuk. Dari penghambat kortisol, ini kortisol tidak akan terbentuk. Jadi mengurangi produksi kortisol. Penggunaannya apa? Ini untuk menguji kemampuan hidroksil pada saat kompensasi terhadap penggunaan kortisol. Itu karena hidroksil yang terganggu atau dari peredaran hidroksilnya yang nah ini juga bisa diberikan pada hiperkortisolisme akibat neoplasma. Jadi neoplasma ada kerja adrenal itu bisa mengakibatkan hiperkortisolisme. Kortisolnya berlebihan sekali. Kemudian nanti juga efek sindrom pasien. Ini saya beri metilapon. Yang kedua aminoglutatimid. Ya. Ini kerjanya menghambat konversi kolesterol jadi 5 pregenol yang bagian atas. Jadi sebelum masuk menjadi 5 pregenol dia dihambat dulu. Jadi tidak muncul 5 pregenol. Nah sehingga ke bawah nanti kortisol juga tidak terbentuk. Penggunanya sama ini pada hiperkortisolisme akibat neoplasma adrenal. Saya kira itu